Ya. Harus pakai seat belt. Udah lama juga nggak naik mobil ini. Hah? Baru nih? Iya Pak. 4 bulan Pak. Oke. Oke Tom, ini kita udah di Tesla. Ngomongnya apa nih? X-Type apa Type X? Tipe X lah. Tipe Kalau bahasa X. Indonesia yang baik dan benar kan kita. Kayak band dong. Kayak Tipe X. Tipe X ya. 75D. Apa 75D itu? Tipe X kan tipe Tesla untuk SUV. SUV. Kebetulan yang ini kita pakainya 6 seaters. Oke. Di mereka punya beberapa konfigurasi lah. Kita pilih khusus yang 6 seaters kali ini karena ya memuat lebih aja. Kebutuhan juga ya. Segala macam. Tapi kedepannya ya mungkin kita bisa lihat yang lain karena konfigurasinya kan bisa kita atur nih. Oh, Nah 75D itu sendiri representasi tipe baterainya. baterainya. Tipe baterai, tipe mesin elektriknya. Kan mereka juga ada Tesla keluarin yang supercar-nya lah, tipenya ntar beda lagi. Oh ya, dia ada baterainya S. beda lagi. Apa ada S, X, apa tipenya? Ada S, X, 3, 3, sama yang paling baru keluar Y. Y. Nggak jadi E. Nggak, Katanya mau E waktu itu. nggak. Kan? Yang keluar Y duluan, truknya katanya baru mau keluar. Truk. Pick up truk ya. Oh, pick up. Oh ya yang seperti Ford itu ya. Oh ya, berarti 75D itu sama kalau kita bicara Enak mobil juga mobilnya ya? Hah? Enak juga mobilnya. Enak banget. Gua dari tadi naik sama apa namanya Mas Doni ini dicoba akselerasi tadi nggak kerasa ada lag. Jadi Nyambung terus. ya, terus tadi pas sampai gue coba masukin ke D, pengen ngerasain aja antara throttle diinjak sama dia akselerasi ke roda itu ada jeda nggak? Ini nggak sama sekali, benar-benar nyut. Jadi bareng begitu ini akselerator diinjak, rodanya langsung gliding. Ya, that was teknologi ya. Ya balik lagi, tadi yang seperti Ketum sampaikan, memilih Tesla ini salah satunya kan untuk menjadi Bluebird ingin menjadi katalis ya, kepada masyarakat khususnya Mengenalkan EV itu seperti apa. EV itu seperti apa. Jadi tanpa harus membeli, bisa merasakan sehingga tahu. Ya, kan kalau sudah Ya. merasakan bisa punya keinginan. Terus membeli. Ini kayaknya gue pulang mimpinya Tesla terus nih berapa kali nih. Ya kan? Udah merasakan kan? Yes. Pengen kan? Ya jujur pengen. jujur kalau ditanya hati kecil, yes. Tapi yang paling penting dari situ selain mengenalkan juga kita punya data real operasional pembanding kan. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang menarik. Seperti apa perbandingannya itu? Jadi kendaraan yang menggunakan engine ya, bahan bakar dengan ICE namanya. Internal Combustion Engine. Oke, ICE. ICE lawan EV. EV. Oh ya. Gimana tuh komparasinya? Secara general aja. Yang pertama pasti nggak ada bunyinya. Oh ya, nyaman. Kedua nggak ada emisinya. Ya, environment-nya. Ketiga ya tergantung jenis mobilnya apa ya. Tapi OPEX-nya, running cost-nya sudah pasti jauh lebih murah. Tipe yang mungkin comparable itu bisa beda 35%. Wah, gede loh itu. Gede. 35% itu teman-teman kalau kita bicara di transport, ya katakanlah bisnis transportasi ya, itu angka yang wow itu. Gitu Gede, deh. gede. Tapi kan belinya mahal. Belinya mahal. Betul. Ya first investnya yang Iya. untuk startingnya ya samalah kita nge-building sesuatu
sesuatu itu kan memang butuh effort, Ya. ya kan, butuh effort. Tentu, tapi artinya hari ini setelah saya mendapat kesempatan dijemput sama Pak Doni pakai Tesla tipe X ini tadi dari rumah sampai ke Bang dari kantor pusatnya Bluebird, merasakan kok seperti apa mobil ini. Jadi sudah ya paling tidak terinspirasi lah tentang mobil berteknologi ini ke depan. Karena kalau kita lihat selama ini kan, kalau bicara ini perspektif gue sebagai orang awam gitu ya, baca wah mobil elektrik bla 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 bla, ya terus terang rada-rada ngeledek tuh. Kalau gue ngebahas, kalau gue ngebahasnya ala remote control. ya kan ya remote control kan pakai dinamo. Tapi setelah naik di sini duduk, oh I'm wrong gitu. Jadi memang ini teknologi. Ya semoga apa yang dilakukan Bluebird ini di samping ya. Ini kan kalau kita bicara ini dua hal ya. Kalau kita bicara bisnis ya tadi kan kita sudah bahas invest seminim mungkin untuk mencari hasil atau mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Itu prinsip dagang kan. Tapi Bluebird ternyata tidak di situ konsepnya, tapi lebih ke base value. Nah, ini juga yang bisa kita contoh, yang bisa kita jadikan satu masukan kita mau berada di posisi yang mana, kan gitu tuh. Anyway, ini yang sudah beroperasi 5 unit kata Mas Doni ya. Baru 5. Ke depan Ya. Kalau negara api tidak menyerang kemarin, planningnya Bluebird target sampai kapan dan sampai berapa unit tuh? Untuk yang tipe listrik ini kita cukup banyak sih. Eventually kita kedepannya pengennya sih kita listrik aja. Total. Oh. Karena pertama kita tahu bahwa teknologinya kan makin murah nih. Oh iya. Baterainya makin compact. Berarti kalau dia makin compact makin enteng, makin light. Makin light. Udah makin light berarti harganya dan bebannya dan operasionalnya terus akan semakin baik. Oke. Betul. Jadi kita sih melihat ya ini memang kendaraan masa depan akan ke sana. Karena teknologinya benar-benar dibangun terus sehingga tadi cost efisiensinya akan mulai terbangun dengan lebih masif. Ya kalau berbicara short term ya mungkin nggak banyak karena kan kita boleh punya visi mau ke sana, misinya kan tetap harus untung juga. Oh iya. Jadi nggak mungkin kita karena ini kan harus jalan tiba-tiba kan. So must go on. Jadi kita bertahap juga, lihat belum, oke, kita skalanya kita sabar lah. Sesuaikan. Harus sabar. Ya, tapi sudah jangan buru-buru. Maunya ini, maunya itu. Yang penting cepet. Nggak bisa. Ya nggak ada lah. Simsalabim itu hanya ada di sulap. Hanya ada di sulap, ya kan? Sulap pun di belakang kamera. Iya, di belakang kamera. Dengan trik-trik tertentu. Itu sepakat lah. Ya, semoga apa yang dilakukan Bluebird ini memang bisa mencapai goals yang diinginkan. Artinya mengedukasikan masyarakat, terus bangsa ini menjadi dari transportasinya lebih punya edukasi dan punya tahu level of service, ya kan, standarnya dan segala macamnya itu sudah menarik ke atas. Ya kita pun ingin zaman kita ke depan ini kan semuanya harus lebih terukur, lebih baik dan lebih profesional dong. Ya. Tentu juga masyarakat penggunanya bisa memilih kan. Kalau mungkin ketum sering dengar kalau pas kita rapat kan gue bilang ada pepatah dari Jerman yang mengatakan kan ono rupo ono rego kan gitu. Dia pasti nggak ngerti teman-teman. Ngerti lah ya dikit-dikit. Ngerti lah. Apaan coba? Kalau ada rupanya apa tuh? Ada lagi tadi?
Ini rada KW ini. Jawabannya rada KW ini ketemu. Bagian depannya kan ngerti, bagian belakangnya nggak ngerti. Ono rupa ono rego. Jadi kalau ada Wujud. ada kualitas tuh ada harga gitu loh. Rupa itu lebih ke kualitas. Bukannya tampang tuh. Kalau ada tampang ada harga beda. Nanti analogi jadi beda lagi. Gue mau ikut-ikut ya. Gue juga nggak mau ikutan. Ya, jadi ini yang memang menjadi satu hal penting kami selaku pelaku transportasi ini, pelaku usaha transportasi ini tidak melulu melihat dari sisi bisnisnya saja, tapi kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Semoga itu juga menjadi inspirasi. Karena kalau kita lihat tadi kan Mas Andre ngomong, teman-teman kan dengar Mas Andre bilang, dengan coba merasakan terus apa? Punya keinginan. Kalau sudah punya keinginan itu kan diniatkan. Nah, ya entah nabung, entah gimana bisa punya. Intinya kan mencoba untuk mengajak orang berpikir ke sana. Iya. Itu yang paling mahal sih menurut gue. Tapi kan jenis kendaraannya kan macam-macam ya. Jadi saya kira sih sebentar lagi akan semakin banyak opsinya buat berbagai macam kelas ya. Jenisnya, mereknya juga berbeda-beda. Jadi mungkin nggak lama lagi akan semakin banyak yang masukin, karena di beberapa negara kan ada juga yang small car-nya, ada yang medium car-nya, macam-macam. Apa yang mobil kayak mobil kecil? Mobil kecil ya, city car lah, bahasanya orang Jerman. Ya, city car. Mobil banyak jalan. Ya, jadi memang ini yang menjadi satu cara untuk mengedukasi ke halayak, ya ke bangsa lah ya, kalau boleh dibilang ke bangsa lah, supaya bangsa kita ini bisa semakin ke depan tuh semakin teredukasi dengan hal-hal baru kan gitu. Iya. Pasti mungkin kan selama ini juga komunitas yang mengedepankan lingkungan terbatas, semakin ada ini kenapa sih mobil listrik, ada emisi, akan mengenalkan juga mengenai lingkungan. Ya. Kontribusi kita itu terhadap udara yang memang seperti ini tuh apa? Ya. Padahal kalau kita bicara value, kalau Bluebird selama ini menggunakan kendaraan yang existing, jelas kan resale value-nya setelah 5 tahun ya? Iya. 5 tahun. Kalau mobilnya belum tentu kan, padahal belum tahu. Nah, itu juga teman-teman, itu juga ini yang menjadi satu hal yang harus kita apresiasi juga ke Bluebird Group ya, khususnya tidak memikirkan ke hal sana, tapi mau mencoba untuk ke arah situ dulu. Ya kan, kalau kita kembali lagi kalau kita bicara as a business kan, belum tahu kan. Ya tadi kebetulan ya kita beruntung board dan shareholder kita kan juga punya komitmen dan visi yang sama. Jadi ya dana CSR, dana R&D itu sebagian kita masukkan ke sini juga untuk sebagai penelitian lah gitu buat kita. Ya. Ini kan charging station ya. Charging station tadi sudah ngambil footage mereka. Udah ya? Wah, gua kalau nggak nge-vlog gini, gua nggak masuk ke sini. Ya? Gua kalau nggak nge-vlog ini nggak masuk ke sini. Cuma ke ruangan ketum aja. Duduk, minum, ngobrol lah, balik lagi. Oke, teman-teman, kita sudah ngobrol sama Mas Andre di dalam Tesla tipe X 75D, dan ini akhir dari obrolan kita hari ini. Ketum, terima kasih waktunya. Sama-sama. Sukses terus untuk Bluebird Group. Salam hormat untuk Om, sama Tante, dan seluruh board. Terima kasih Bluebird Group. Semoga kita selalu tetap sehat. Amin buat semua. Ya, buat semua Tetap semangat. Dan transportasi Indonesia harus tetap bersemangat dan maju. Ya. Tetap semangat. Harus semangat. Pasti ada cahaya di ujung tunnel. Nah,
Dengerin tuh, ada cahaya di ujung tunnel. terowongan maksudnya. Oh iya, iya. Ya ini lagi nih. Kalau kelamaan, kalau sekolahnya kejauhan tuh begitu. Nggak di sini-sini aja, jadi tunnel. Untung gue cepet tadi mikirnya. Oke teman-teman, kita Ya. sudah sampai di penghujung obrolan kita sama Mas Andre di Bluebird Group. Sekali lagi terima kasih Ketum, Sama-sama. Mas Terima kasih. Andre, Pak Doni. Terima kasih udah nyetirin saya. Sehat selalu Pak Doni. Semoga rezekinya selalu dimudahkan Amin. dan diberikan kesehatan Juga semangat. dan tetap harus semangat. Teman-teman, sampai ketemu di Perpals TV yang berikutnya dan tetap pantau terus hal-hal baru yang ada di Perpals TV. Oke? Gini tuh. Gas. Gas.